Nah, kembali ke 6 tahun lalu, Bomi dengan bahagianya mengabari sang ibu kalau ia jadi juara lomba musik internasional. Berjanji akan segera pulang menemui ibunya saat libur nanti. Namun tiba-tiba lampu jalannya padam, lalu ya gimana nggak shock, baru aja mereka tertawa bersama. Tapi nasib berkata lain, di mana Bomi segera pulang. Namun yang ditemukannya cuma ibunya yang mati otak. Dan entah karena apa, ia pun setuju mendonorkan organ ibunya. Tapi itu membuatnya menyesal dan merasa sangat bersalah. Nah, ia yang terbangun langsung bertanya di mana Sagie. Tapi Taeyang berkata kalau Sagie baik-baik saja dan lagi mabuk bersama teman-temannya. Ya, Taeyang hanya ingin Bomi tenang, di mana Sagie yang memang mabuk mencoba menenangkan diri di rumah si Bejo. Gak nyangka kalau si Jo yang dianggapnya ayah sendiri melakukan kejahatan seperti itu. Paginya, Sagie hanya menarik nafas panjang melihat panggilan telepon Bomi berkali-kali. Sementara mereka bingung mengapa Sagie gak ngangkat telepon, di mana Mami juga merasa ada yang aneh dengan kelakuan Sagie kemarin setelah ia menjelaskan kalau rumah itu adalah rumah ibunya Bomi dulu. Sagie sendiri berada di rumah sakit untuk memastikan siapa pendonor matanya. Sayangnya aturan gak bisa membocorkan itu. Tapi melihat lorong itu, lorong di mana ia meringis kesakitan akibat matanya, ia langsung teralihkan ke penglihatan berbeda. Ya, kondisi yang berseberangan. Di saat Bomi menangisi kepergian sang ibu, Sagie justru senang karena mendapat donor mata. Tapi yang membuatnya bingung bagaimana bisa ingatan ibu Bomi tersimpan di otaknya. Dan jika itu benar, lalu bagaimana cara ia membuktikannya? Masalahnya adalah Seo yang mengawasinya segera mengabari si Jo kalau sepertinya Sagie memang saksi dari kejadian itu. Membuat si Jo semakin pusing. Jadinya ia pun ngamuk-ngamuk di rapat akibat belum ada lagu pengganti buat band Crown. Ya, sebelumnya Gina menghubungi Bomi apakah ada lagu baru yang ingin dijual. Namun Bomi ngaku gak akan menjual lagunya lagi karena ia akan memproduserinya sendiri. Jadinya sekarang Gina yang kesel ngaku ke ayahnya kalau itu adalah lagu pertama ciptaannya. Membuat Jo sangat terkejut karena itu pertama kalinya ia melihat lagu yang sangat unik. Di lain sisi, Bomi dan Mami buru-buru ke kantor polisi karena baru saja ada yang nelpon sebagai saksi dari kecelakaan 6 tahun yang lalu. Ya, itu si Sagie yang memang berniat membongkarnya. Tapi melihat Bomi di sana, ia seketika ragu. Takutnya itu tambah menyakiti Bomi. Jadi sebenarnya Sagie mengalami mimpi itu sesaat setelah menerima donor mata. Dan waktu itu ia melaporkannya. Tapi karena nggak tahu itu mimpi atau bukan, polisi jadi nggak percaya. Begitupun dengan sekarang, Sagie nggak muncul-muncul, maka polisi berpikir itu adalah laporan palsu. Membuat Bomi sangat kecewa. Malamnya, entah apa yang merasukinya, Seo tiba-tiba setuju jika putranya meninggalkan kedokteran, bahkan siap mempromosikannya ke agensi besar. Ya, Seo punya saham di perusahaan Shijo dan ia dapat memasukkan Taeyang sebagai pengganti Sagie di sana. Tentu saja Taeyang menolak. Selain merasa ada maksud terselubung, ia juga suka dengan bandnya yang sekarang dan gak ingin menggantikan posisi Sagie. Namun ayahnya berkata bahwa sejak awal itu posisi Taeyang. Ya, kembali ke audisi band Crown dulu. Peserta menunjukkan skillnya tanpa menunjukkan wajahnya biar gak ada nepotisme. Dan Taeyang benar-benar membuat juri takjub, termasuk si Jo. Tapi entah apa yang terjadi, Taeyang memilih mundur dan Sagie yang audisi terakhir diterima. Namun sekarang Taeyang gak peduli dengan bujukan ayahnya. Nah, selesai kerja, Bomi pun pulang bersama si Wati, di mana Sagie diam-diam mengikuti dengan rasa bersalah. Bagaimana ia bisa menemui dan melihat Bomi dengan mata itu. Masalahnya sekarang adalah lagu Bomi yang dibajak Gina sedang proses rekaman, yang pastinya si Jo sangat senang dan bangga kepada putrinya. Setelahnya ia kembali ke ruangannya di mana Seo sudah menunggu. Ya, Seo ingin menjadikan Taeyang sebagai vokalis The Crown agar si Sagie benar-benar gak bisa bangkit. Toh selain skillnya yang mumpuni, Taeyang yang juga mahasiswa kedokteran pastinya akan disanjung publik
dan si Jo setuju atas rencana itu. Sagie sendiri masih berusaha mencari bukti dari kecelakaan tersebut. Namun tiba-tiba Taeyang nelpon sambil marah. Bisa-bisanya Sagie nggak memberi kabar, membuat Bomi sedih sepanjang hari. Hal itu tentu membuat Sagie sangat sedih. Terpaksa curhat kepada si Bejo, yang pastinya si Bejo bingung mengapa Sagie sibuk tentang cinta, padahal banyak hal penting yang harus dipikirin. Bejo sendiri aja nih sampai tak sempat makan gara-gara sibuk dengan rekaman darurat band Crown. Sagie sih nggak peduli itu, meminta Bejo untuk mencari tahu mobil SUV hitam yang dipakai si Jo 6 tahun yang lalu. Besoknya, meskipun Sagie nggak ada kabar, Bomi berusaha ceria di hadapan Taeyang. Kepikiran bagaimana jika mereka latihan band di atap itu. Tentu saja Taeyang ngerti kesedihan Bomi, mengajaknya untuk menemui si kunyuk itu. Jadinya ketika melihat Sagie, Bomi hampir saja mencekiknya. Tapi melihat tatapan sedih itu, Bomi mengurungkannya. Yang penting Sagie baik-baik saja. Pokoknya mereka harus latihan band sore ini. Namun Sagie sih alasan kalau itu membosankan baginya, dan untuk kontrak yang ditawarkan Bomi, ia sama sekali nggak berniat melakukannya. Tentu saja Bomi semakin sedih. Lalu bagaimana dengan janji Sagie? Yang ingin menyanyikan lagunya? Namun Sagie nggak peduli dan hanya mengucapkan selamat tinggal. Ya, Sagie memilih menyakiti Bomi sekarang daripada menyakitinya lebih dalam, membuat Bomi benar-benar nangis saking sakitnya. Berbeda dengan Taeyang yang langsung menghantam Sagie. Tapi ya, Sagie rela dirinya dipandang sebagai pria bejat asalkan Bomi baik-baik saja. Padahal dialah yang paling sedih. Di saat yang sama, si Udin ternyata anak orang kaya, dan Wati yang gak tahu itu melarangnya masuk. Padahal kan mereka mau latihan. Membuat Wati kesel, namun ia tiba-tiba teringat kalau tadi tuh si Udin naik mobil mewah. Lah, salah paham macam apa itu? Tapi wajar sih, toh kelakuan si Udin yang suka mandi dan berak di kampus membuat orang-orang salah paham. Udin sih gak peduli soal itu. Yang penting mah ia tadi memotret wajah aneh si Wati. Namun ya, Taeyang berusaha menghibur Bomi yang sedang mabuk. Atraksi kesana kemari membuat Bomi akhirnya tertawa. Tapi lah, bukannya menghibur, Taeyang malah cari masalah. Mana yang kena adalah preman. Untungnya sih Bomi pura-pura mabok sehingga mereka punya alasan untuk pulang. Nah, di jalan Bomi malah meledek Taeyang yang ketakutan tadi. Jadinya Taeyang mengejarnya. Namun ya, karena momennya tepat, Taeyang pun mengungkap perasaan yang dipendamnya sejak SMP dulu. Alhasil Bomi pun jujur kalau ia juga suka kepada Taeyang yang selalu menghiburnya. Tapi rasa sukanya itu seperti kepada kakak sendiri. Taeyang bertanya apakah bisa lebih dari itu. Namun Bomi menolak karena ia sudah mencintai seseorang dan gak mau ada orang lain yang lebih dari itu, termasuk Taeyang. Membuat Taeyang terdiam, padahal ia selalu memberi kebahagiaan. Tapi Bomi malah memilih pria yang selalu menyakiti. Beralih ke Sagie yang tiba-tiba menghadang si Jo, bahkan menghancurkan mobilnya. Tapi hal itu membuat Jo yakin kalau Sagie itu gak punya bukti atas insiden 6 tahun lalu. Sehingga ia pun mulai marah mengapa Sagie cuma omong-omong doang tanpa membawa bukti. Seperti dirinya sekarang yang akan menjadikan rekaman dashboard mobilnya sebagai laporan atas pengrusakan yang dilakukan Sagie. Jadinya Sagie pun terpaksa pergi sambil berkata, jelas dong, Jo sangat ketakutan, segera menelpon Seo kalau ia gak ingin menunggu lagi. Pokoknya Taeyang harus segera diluncurkan sebagai pengganti Sagie di band Crown. Sesampainya di parkiran kosan, si Bejo bingung mengapa Sagie membawa stand mic itu, menjelaskan kalau ia sengaja menyimpannya biar gak mengulangi kesalahan yang sama seperti dulu. Yah, Bejo lah teman Sagie yang gak sengaja melukai matanya dulu. Makanya ia sangat lega ketika Sagie mendapatkan donor mata. Dan untuk mobil SUV itu, Bejo sudah memeriksa dan si Jo gak pernah memilikinya. Besoknya, Seo tiba-tiba menelpon si Bomi, entah karena apa. Dan sebelum keluar, Taeyang ternyata meninggalkan obat serta ponsel baru, berharap Bomi menerimanya karena wajar Taeyang melakukan itu sebagai seorang kakak.
Namun Bomi membalas pesan itu dengan minta maaf karena ia nggak bisa menerima ponselnya, termasuk perasaan Taeyang. Bomi pun ke ruang band mereka yang disegel itu dengan sedihnya mengingat kenangan dan sejuta impian mereka di sana. Tapi bandnya terpaksa dibubarkan. Jadi tadi Seo menyampaikan tentang Taeyang yang akan bergabung di Crown Band menggantikan posisi Sagye. Jadi ia meminta Bomi nggak menghalanginya lagi. Toh Seo sepenuhnya mendukung impian Taeyang, tapi tidak bersama band kecil itu, yang pastinya Bomi gak bisa menghalangi. Nah, mendengar keputusan Bomi, mereka pun segera protes, utamanya si Taeyang yang gak terima. Mengapa hanya karena Sagye band mereka bubar, tapi alhasil Taeyang pun mengejar Bomi, bertanya apakah itu karena ungkapan perasaannya kemarin. Namun Bomi justru menyalahkan diri sendiri atas bubarnya band mereka. Jadi ia berharap agar Taeyang dapat mengejar mimpinya. Setelahnya Bomi pun beli ponsel baru sekaligus menghapus semua foto-fotonya bersama Sagye. Ya, dalam sekejap impian yang baru ingin dirajutnya seketika sirna, di mana ia hanya bisa menangis di kamar dalam kesendirian. Sementara Taeyang kembali ke rumahnya, terpaksa setuju dengan tawaran ayahnya. Singkatnya, Bomi pun menjalani harinya seperti biasa. Namun suatu hari, lagu debut yang diluncurkan band Crown membuatnya sangat terkejut. Lalu bagaimana dia memperjuangkan lagu dan impiannya